Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasilah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan pesawat kepresidenan. Sejumlah pejabat mendampingi keberangkatan Prabowo, di antaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Jiwandono. Presiden Prabowo akan memulai lawatan dengan menyambangi Osaka, Jepang untuk menghadiri Osaka Expo dan mengunjungi pavilion di Indonesia. Dari Jepang, Prabowo bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Dalam pidatonya nanti Prabowo disebut membawa sejumlah isu strategis global termasuk persoalan Palestina. Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir proses pelantikan dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akui perintahkan relawan Bara JP untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya, Pak. Ini apakah memang... Ya, memang sejak awal saya perintahkan seperti itu. Untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Erick Thohir tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan dengan karyawan Kementerian BUMN. Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya salah. Tapi itu semua untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan bangsa kita. Tak kuasa menahan tangis, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan karyawan Kementerian BUMN.
Setelah 6 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI itu harus melepaskan jabatannya untuk menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Acara perpisahan pun sengaja dibuat di Menara Dana Reksa untuk melepas Erick Thohir. Kepada karyawan Kementerian BUMN, Erick berpesan untuk tetap menjaga jati diri dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara. Erick juga berpesan agar Kementerian BUMN mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan lahir Danantara, ya, ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung. Saya titip itu. Ya, kita ini keluarga besar. Erick Thohir sebelumnya sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora menggantikan Dito Arya Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di Gali. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang hati-hati ya, Mas.